Baik, Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menyampaikan kembali tentang lanjutan terkait dengan materi Excel. Hari kita akan fokus pada rumus tentang if dan and, if dan or, yang mana akan kita gunakan untuk menentukan kategori hipertensi berdasarkan Kementerian Kesehatan. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk data, jadi berdasarkan kategori sudah saya buat ini tabelnya. Nanti silakan Bapak dan Ibu buat juga tabelnya menggunakan N dan menggunakan OR. Ada kategori tekanan darah, ini yang kuning yang N, nanti pakai rumus M, yang ini OR. Nah, untuk berdasarkan pengkategorian dari Kementerian Kesehatan, yang mana normal itu kurang dari 120 sistolnya, kemudian dan juga dengan prahipertensi 120 sampai 139 dan seterusnya. Dan sini ada bagian yang penting yaitu hipertensi sistolik terisolasi, yang mana itu tekanannya darah tinggi sistolnya tapi diastolnya di bawah 90. Oke, baik. Nah, kita mengacu pada sini. Dan untuk merumus sendiri, ini perlu diperhatikan bahwa penggunaan IF atau IFS silakan, tapi saya menggunakan IFS, mana ini lebih simpel dari aspek pusat IF-nya. Pertama, logical test, jadi kita ikut saja alur dari yang ada di sini. Kita masuk pada sistolik, yang mana untuk tekanan darah normal tadi adalah kurang dari 120, berarti kurang 120 ya. 120, oh mohon maaf, ketinggalan. Sini kita pakai N ya. N. Nah, tutup buka buka kurung lagi, kemudian ini pakai koma. Nah, ini muncul lagi logika dari N ya, yang yang mana D kurang 120, kemudian dilanjutkan dengan diastolnya kurang dari 180, kurang 180, kurang dari 80. Oke, baik. Kemudian kita buatkan nilai. Nah, kan secara ini kelihatan ya. Tadi saat saya hapus ini, maka dia akan keluar dalam teks. Kalau saya tambahkan ini, dia akan masuk value tool-nya dari EFS. Kita akan lanjutkan. Nah, ini ada dua versi, yaitu silakan menggunakan tulisan seperti ini. Ini normal. Atau mengklik pada bagian uh, sel yang telah tertulis sel normal di bagian bawah tadi. Silakan. Oke, saya button coba untuk nulis saja. Jangan lupa petik dua yang diantara kata tersebut. Ya. Kemudian kita akan masuk pada logika tes 2-nya, yang mana sama menggunakan N, buka kurung, ini 120. Nah, kita ngacu pada 120 per 139. Nah, ini berarti kita tulis hanya cukup kurang dari 140. Kenapa? Karena secara logikanya kurang dari 140 adalah dihitung dari 139. Dan untuk nilai 120-nya itu masuk karena di sini D6-nya adalah kurang dari 120. Jadi angka 120 masih nggak jelas di mana posisinya. Kalau kurang 120 berarti dia normal. Tapi kalau 120 ini masih belum jelas. Oleh karena itu cukup ya, cukup menuliskan seperti ini karena dia akan secara otomatis mengarah ke sini. Tapi kalau mau lebih bagusnya lagi, silakan uh, Bapak dan Ibu tulis menggunakan rumus yang lengkap. Tidak apa-apa. Jadi seperti ini. Kalau mau lengkap, maka silakan ditambahkan dengan ini. 6 kurang 140, logika keduanya D6, D6 lebih dari sama dengan 120. Ya, di antara. Oke. Tutup kurung lagi ini. Nah, ini logika teksnya masih sampai itu. Kemudian kan lanjutkan dengan, nah ini bukan seperti itu. Jadi lanjut dengan tutup kurung dua kali, kemudian dengan nilai. Oke,
Tapi ini masih dalam konten sistolik, sistol. Sekarang Bapak dan Ibu harus luruskan diastolnya. Nah, jadi logika duanya adalah diastol. Diastol juga sama. Jika mau seperti ini, berentang, berarti E6 80 sampai 89. E6 lebih dari sama dengan 80, titik koma, E6 kurang dari 90 ya. Karena 89, jadi kurang 90. Oke, ini. Dan kita bisa lakukan tutup kurung lagi sehingga muncul value true-nya, yaitu prehipertensi atau prahipertensi. Silakan. Oke, nah, oh iya, ini jangan lupa tanda petiknya. Nah, ini hanya dua saya contohkan, nanti silakan kerjakan. Jangan lupa tutup kurungnya, pastikan dikerjakan dengan baik. Nah, ini berarti ada yang kurang dari aspek tutup kurung. And video test. Ya, baik. Jadi untuk rumus diperhatikan seperti tadi agak keliru ya, saya coba kotak-atik. Jadi perhatikan tanda petiknya jangan sampai keliru dan pastikan kurung rawanya juga pas benar. Nah, ini pastikan. Nah, untuk yang N, yang pertama itu pastikan bahwa logika satunya yaitu sistolik. Nah, sistolik ini kebetulan kita ada rentang ya, sehingga memiliki seperti ini. Kemudian untuk, nah ini juga yang diastol ya, diastol. Sehingga perlu N dalam N juga. Kemudian lanjutkan dengan DF true-nya. Oke, ini nanti seperti tadi juga sama, yaitu N, dalam kurung, N lagi, kurung, D6 lebih dari sama dengan, oh, mohon maaf, ini 139 ya. Ini ya, oke, ini 140, 140, nah 140, 159. D6 1 159. Oke, D6 sudah tutup. Logika kedua untuk yang N lagi karena diperlukan untuk diastolnya. Oke, D6 6 yaitu untuk hipertensifika 190 sampai 99. Oke, lebih sama dengan 90, N6 lagi kurang dari 100. Ya, boleh E6 kurang 100 atau E kurang sama dengan 99. Oke, N tutup lagi. Oke, masuk lagi 3. Oh, ini maaf. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Oke, ya. Ini
Oke. Nah, sampai value F 3-nya muncul, berarti hipertensi tingkat 1. Oke, tanda petiknya jangan lupa. Nah, ini NA. Hasilnya NA ya karena data ini belum masuk dalam kategori yang telah kita buat. Tapi kalau kita tarik sampai ke bawah, maka sudah ada muncul prahipertensi. Nah, kalau mau tahu lagi, kita akan coba yang 145 per 95 ya. Oke. Nah, hipertensi tingkat 1. Kemudian untuk yang OR, ini digunakan dengan tujuan karena namanya tekanan darah tidak serta-merta selalu sesuai dengan pembagian yang telah kita tentukan, baik itu kategori kementerian atau yang lainnya. Pada satu kondisi terjadi hal yang tidak bisa diprediksi, seperti halnya pada data ini. Secara data 120 per 90, dia akan masuk ke sistolnya masuk hipertensi, untuk diastolnya akan masuk di hipertensi tingkat 1, jadi agak beda. Nah, oleh karena itu diperlukanlah eh, rumus OR. Jadi tinggal Bapak dan Ibu copy paste, Ctrl C, kemudian copy, silakan pindahkan ke sini, bagian formula bar, paste. Oke, sudah. Tapi silakan diedit NN-nya. N-nya ini hanya di bagian tertentu, or, or, kemudian di sini juga. Jadi hanya bagian tertentu. Kenapa? Karena or ini adalah pilihan. Jadi boleh dia memilih diastol atau memilih sistol. Namun umumnya dia akan memilih sistol yang akan menjadi acuannya. Nah, artinya hati-hati ketika mengcopy paste karena ada N yang juga tetap dipertahankan. Kenapa? Karena N di sini mengacu pada rentang nilai. Jadi rentang nilai ya N-nya ini. Sehingga rentang nilai ini harus tetap dipertahankan. Ada banyak versi untuk menulis rentang nilai. Ada yang seperti ini, mungkin ada yang lain. Silakan menggunakan apa yang Bapak dan Ibu pahami dan merasa nyaman. Oke, kita akan klik. Nah, ini masuk per hipertensi ya. Karena nilainya 120. Oke, kalau kita tarik. Nah, yang ini jadi normal karena apa? Dari aspek ini diastolnya. Kemudian ini tetap normal karena aspek sistolnya. Nah, jadi keputusan saat NA inilah yang menjadi critical point dari ketua tim ataupun yang memahami data ini. Jadi untuk data ini kenapa jadi kosong karena belum diselesaikan ya. Jadi kita selesaikan sesuai kategori ini yang sebelum ditulis tingkat 2 dan sistoliknya. Jadi kalau sudah diselesaikan maka akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah terisi semua ya Bapak dan Ibu di kategori hipertensi, silakan dicek. Nanti bisa dipakai, bisa dicek juga jadi bisa memahami. Nah, ini terisi semua ya Bapak dan Ibu. Kalau ini tidak, kalau tidak terisi artinya kita akan menggunakan rumus OR. Namun saya pertegas untuk masalah nilai atau penggunaan rumus OR ini tergantung dari kesepakatan ya karena sudah jelas tidak memenuhi kaidah dari kategori kementerian. Karena dari aspek penilaian sistol dan diastol juga sudah tidak menunjukkan ke arah kementerian. Tapi kalau kita sepakati bahwa sistol lah yang sering dipilih, ya berarti silakan ditetapkan dalam perumusan ini. Jadi hal itu penegasannya N dipakai untuk dua angka atau dua data yang dimunculkan harus terpenuhi. Kalau OR salah satu angka atau data itu bisa terpenuhi, bisa tidak. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan gunakan. Nah, kalau count if tinggal menghitung berapa jumlah hipertensi, berapa jumlahnya kita akan hitung. Count if ya, rumus count if. Nah, count if range-nya kita akan seret, oke, sampai bawah sini. Kemudian kita titik koma, akan tuliskan klik di sini. Jangan lupa di bagian G6 sama G dua-duanya dikunci dengan F4 atau FN F4.
karena data ini tidak bergerak. Yang bergerak hanya data untuk F25 dan ke bawah ini yang kita akan seret ya. Oke, ini jumlahnya ada 6. Oke, dan ini kita seret, maka total jumlah dari pasien saat ini adalah mohon maaf ada 17. Ini ada tambahan ya seharusnya ya. Rata-rata juga kemasuk nih. Oke, anggaplah kita ada 17 pasien karena rata-rata tadi dimasukin. Jadi ada 17 pasien ya yang terdata, 17 data yang ada di sini. Oleh karena itu, jumlah pasien yang normal ada 6 orang, jumlah hipertensi ada hipertensi ada 10 orang, dan tingkat 2 ada 1 orang. Oke, itu gambarannya. Silahkan dicoba untuk melakukannya. Ini kalau mau bikin grafik ya tinggal kita buat grafik analis datanya, silakan, atau dibikin insert gambar. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oke. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.